Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga di malam hari ini Sabtu 1 Februari 2025 ya, membuka bulan Februari ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh semangat. Semoga apa yang kita upayakan bisa terkabul, bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Ada Mbak Dapur Rizkuna. Selamat malam Mbak Dapur Rizkuna. Dari mana nih Mbak Dapur Rizkuna? Sebentar, tak lihat dulu. Mbak Dapur Rizkuna mau masak, konten terakhirnya tahunya dipecek-pecek ya. Terlalu lama tuh pecek-pecek tahunya. Jadi orang disuruh nonton tahu di gininya tuh terlalu lama ya. Mbak Dapur Rizkuna. Ada Putri Ananda, kopi dulu. Iya, kopi nih, kopi apa nih tuh. Saya kalau minum kopi nggak pakai gula, jadi kopinya ngegiling sendiri. Nah, terus kopinya no sugar, tanpa gula. Ada Bang Bustaman. Selamat malam minggu abangku. Iya, selamat malam minggu Bang Bustaman. Semoga baik-baik selalu di sana ya. Yang belum kenal dengan Bang Bustaman, silahkan kenalan. Orangnya baik hati dan tidak sombong, seorang pria sejati. Ada Cecep Ramadan. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Selamat malam juga Bang Cecep Ramadan. Putri Ananda, kopiku selalu siap, insya Allah, amin. Alhamdulillah. Jadi untuk Mbak Dapur Rizkuna, saya kasih sedikit tips ya. Jika saya melihat konten terakhirnya, adegan awalnya membenjek-benjek tahu, itu terlalu lama ya. Jangan lama-lama, jadi orang itu keburu lari kalau Anda melakukannya lebih dari 5 detik gitu. Terus tulisan resepnya jangan terlalu besar juga, itu mengurangi estetika dari sebuah konten. Lalu berikutnya apalagi dinaikkan speed saat editing, itu juga kurang menarik kalau menurutku. Diminimalisasi pengeditan dengan menaikkan speed untuk konten-konten cooking ya, seperti itu. Ada beberapa hal tuh yang sudah saya sampaikan buat Dapur Rizkuna, semoga bisa bermanfaat. Ada Bang Yuslan Yukanabila. Assalamualaikum Bang dan semuanya, selamat malam hadir menyapa. Ada Bang Yuslan Yukanabila menyapa saya, juga menyapa teman-teman semua. Malam minggu ini kebetulan cowok-cowok semua nih yang hadir awal. Kayaknya pasangannya pada tidur atau pasangannya pada kemana. Ada Bang Bustaman, ada Bang Cecep, ada Bang Yuslan. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum kenal dengan Bang Yuslan, silahkan berkenalan. Beliau seorang pria sejati tentunya 1000%, tapi kontennya masak ya. Kebetulan Bang Yuslan juga bekerja di bidang kuliner ya Bang Yuslan ya. Assalamualaikum Bang, saya suka sekali dengan video-video Bang. Ya, kontennya yang bikin istriku ya. Konten yang bikin istriku, dibantu teman-teman konten kreator yang kita rekrut.
yang editing istriku, yang isi suara istriku. Saya hanya memberikan kritik dan saran, saya hanya memberikan arahan, lalu menyimpulkan, dan kedepannya mau seperti apa biasanya saya yang lakukan, yang menganalisa hasil. Jadi untuk teman-teman semua, untuk dapur Rizkuna ya, hati-hati dengan 3 detik adegan awal. 3 detik adegan awal konten Anda itu sangat-sangat berpengaruh banget. 3 detik awal begitu menggoda. Nah, jadi saya sarankan dari semua adegan untuk sebuah resep itu dipilih dulu adegan mana yang paling bagus, lalu ditaruh di depan. Ada Mbak Puja Zahra, bang review akun aku dong. Saya tuh kalau review malu, takut salah. Sebentar, ada Mbak Siti Sartika. Waalaikumsalam Mbak. Nah, Mbak Siti Sartika menyapa saya dan menyapa teman-teman semua, memperkenalkan dirinya. Siti Sartika. Kak Putri udah tidur Kak, baru tidur beliau. Kak Putri istriku sudah tidur. Puja Zahra, coba tak lihat sih akunnya. Mbak Puja Zahra dengan 8,7 ribu pengikut dari Cianjur, Mojang Priangan. Thread membuka membelah itu ya, membelah. Aduh, kenapa marutnya itu dipercepat editingnya ya? Sekali lagi minimalisasikan, menaikkan speed saat Anda melakukan editing. Kalau mau terlihat cepat, lebih baik jangan menaikkan speed tapi perbanyak adegan. Kalau adegannya banyak, satu adegan 3 detik berarti terlihat cepat banget tuh nanti adegannya, gitu ya. Mbak Puja Zahra, coba upayakan tidak sering-sering melakukan menaikkan speed dalam editingnya, itu saran saya. Kak Putri sudah tidur. Assalamualaikum Kak Wahyu, salam kenal semua dari Makassar. Ada Mbak Ayu Wandira dari Makassar. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Bang Yuslan selalu bertemu di sini ya. Iya, Bang Yuslan selalu hadir kalau beliau sudah agak senggang ya, karena sedang bekerja juga gitu. Ada Nes, selamat malam Bang. Selamat malam juga Nes ya. Saya mau lihat kontennya Bang Yuslan lah sekali-kali. Bang Yuslan Yukanabila 6 menit yang lalu. 6 menit yang lalu. Ikan ya. Aduh, ada membersihkan ikannya juga. Tuh asik tuh Bang Yuslan tuh. Terus sudah mulai ini dia sudah mulai berani bermain entertain ya toh. Jadi dalam membuat konten cooking juga teman-teman ya, dengerin semuanya yang kontennya masak. Untuk teman-teman yang kontennya cooking ya, bukan berarti kalau konten masak tuh nggak ada sisi entertainnya. Enggak, harus ada sisi entertainnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi gini, saat Anda membuat sebuah konten cooking, itu kan hasilnya adalah sebuah masakan berdasarkan sebuah resep. Nah, lalu dari situ pasti akan ada proses atau adegan yang kita record itu yang sesuai dengan pakemnya gitu ya, sesuai dengan pakemnya. Namun, nah ada namunnya, saat kita membuat sebuah konten untuk di-up di platform itu harus ada sisi entertainnya. Agar apa? Agar viewer kita, agar audiens kita tuh mau menonton dan terhibur. Tidak hanya mendapatkan sebuah resep tapi juga mendapatkan sebuah hiburan gitu loh. Contohnya apa? Contohnya saat kita melemparkan sawi, misalkan sawi putih kita jatuhkan ke atas talenan, bruk. Nah, itu adegannya bagus ya. Itu menjadi sebuah adegan yang menarik. Padahal tidak ada, kalau sebenarnya nggak ada adegan itu gitu loh. Kalau kita membuat konten dengan baik dan benar, namun sisi entertainnya harus kita tunjukkan. Nah, itu merupakan salah satu sisi entertain. Orang itu nggak akan nyangka gitu loh, kita ngejatuhin sawi ke sebuah talenan sebelum kita iris-iris misalkan, bro.
baru kita iris. Tek, 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 tek. Nah, itu salah satunya. Lalu apa lagi? Lalu saat kita menjatuhkan bawang merah ke sebuah wadah misalkan. Nah, ke sebuah wadah itu nah itu ade iparku untuk adminnya. Jadi sisi-sisi entertain seperti itu harus harus ada juga gitu loh. Harus ada juga gitu ya. Agar konten yang kita hasilkan itu menarik. Saya selalu sampaikan itu. Sebentar, ada WA masuk. Aduh, saya jadi keputus ya. Tadi udah konsentrasi mau menyampaikan sesuatu, jadinya keputus. Assalamualaikum, salam hadir bang. Waalaikumsalam Mbak Siska, enggak Mbak Siska The Love. Sebentar, saya lagi balas dulu. Sebentar. Lagi ada WhatsApp yang masuk, jadi agak terganggu. Pagi bang, udah lama gak lihat live-nya. Iya bang Bustaman, Mbak Rita Anisya Putri memang selalu begitu dia. Kalau malam dia bilang pagi, kalau pagi dia bilang malam. Mungkin dia kerjanya domisilinya di sebuah kota yang berlawanan nih. Kalau di kita malam, di dia pagi gitu. Sebentar ya, saya lagi balesin WhatsApp dulu ya. Mbak Erlina MDF, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Mbak Erlina MDF, juga saya suka konten-konten masaknya ya. Terus Mbak Gisma Aulia Putri Gisma, namanya bagus banget, Gisma Aulia Putri Gisma. Assalamualaikum, selamat malam minggu bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah hafal banget sama viewernya. Iya, saya sudah hafal sekali dengan karakter dari teman-teman yang sering masuk. Gitu ya untuk teman-teman semua. Kembali kepada pembahasan sisi entertain ya. Jadi kawan-kawan nih saat membuat konten masak harus difikirkan juga adegan yang bersifat entertain. Agar apa? Agar orang itu nggak bosen nih lihat konten kita. Agar orang juga enggak monoton kan kalau ngelihat konten kita gitu loh. Mana Kak Putri bang? Kak Putri mah sudah tidur. Sudah tidur. Sudah istirahat. Mbak Nes.
Silakan yang mau bertanya perihal konten masak, ayo saya barangkali aja bisa bantu ya. Saya cerita PMC Cooking ya. Saya mau cerita tentang PMC Cooking. PMC Cooking mulai upload konten itu bulan Juni tahun 2023. Juni tahun 2023. Lalu saat awal-awal ngonten itu satu hari kita upload reel sama sesekali VOD ya, VOD. Lalu apa jenenge? Lalu mendapat undangan reels itu di bulan ke-6. Izin closing dulu Bang, terima kasih ya masukannya, semangat berkarya. Sama-sama Bang Yuslan Yuka Nabila, monggo closing dulu, lalu kita lanjut lagi ya. Terima kasih juga atas kiriman bintangnya. Semoga sukses selalu. Mbak Ratnasari itu senangnya masuk di live PMC Cooking, selalu direspon, jadi penontonnya nggak ngerasa dicuekin. Iya, kenapa mesti mencuekin ya toh? Tinggal dibaca komentarnya, kalau nanya tak balas, jawab, kalau saya nggak paham ya nggak bisa. Saingan berat Bang Wahyu udah mulai berani goreng telur. Aduh, saya dari dulu memang suka masak. Saya dulu pernah kerja di hotel juga. Kerja di hotel, saya jadi akunting sih, cuman sering main ke kitchennya hotel. Saya kalau makan sering masak sendiri, sering diajarin masak juga. Jadi tangan sebetulnya sudah lemes kalau masak. Namun kalau untuk jadi konten kreator cooking, kayaknya saya nggak bisa. Bisanya cuma ngomong doang, bisanya cuma ngoreksi doang. Kalau melakukan nggak bisa, nggak apa-apa toh. Gitu ya. Elsa Noviana, malam Pak, selamat malam juga Mbak Elsa Noviana. Gimana Mbak Elsa hari ini? Semoga semua aktivitasnya berjalan dengan semestinya. Untuk Mbak Elsa Noviana. Mbak Rita Anisya Putri. Nah, Mbak Nisa Anisya Putri ini kontennya kayak gimana sih? Saya lupa. Jadi, mau tak lihat dulu. 13 September ayam goreng kukus. Ayo, ayam yang sudah digoreng dan sudah dikukus, dikiwir-kiwir mau dipamerkan ke audiensnya. Audiensnya bosen kalau adegan awalnya seperti itu. Mereka sudah tahu lah ini ayam goreng paling buatnya seperti ini gitu loh. Coba itu yang 13 September ya, sekarang sudah 9 jam. Yang terakhir jagung diparut-parut, lalu ada potong-potongnya. Kenapa masih bergetar-bergetar kontennya Mbak Rita Anisya Putri saat dirimu memotong apa tadi di atas tatakan itu masih bergetar, masih bergoyang. Seperti apa ya? Seperti masak saat keadaan gempa bumi gitu loh. Nah, itu ini banget ya, itu dasar banget. Teman-teman perhatikan ya. Yang dasar banget itu jangan dilupakan. Ya, kayak kita nih hal-hal dasar kadang kita lupa, wudhu kita kadang lupa, sholatnya pinter-pinter tapi wudhunya lupa, padahal itu hal yang mendasar banget gitu. Sama kalau kita ngonten juga, saat kita ngonten cooking, adegannya sudah bagus, cahayanya bagus, resepnya bagus, tapi pengambilan kontennya itu masih goyang-goyang, masih bergetar-getar seperti Anda sedang memasak dalam keadaan gempa bumi, seperti itu loh. Hal tersebut harus diperhatikan, apakah mejanya, kakinya panjang sebelah atau bagaimana. Hal-hal seperti itu harus diperhatikan juga. Stephen Sabtu, Pak, lihat reel aku nggak Pak? Sebentar, tak lihat. Stephen Sabtu. Reelsnya amat sangat ramai, dunia orang lagi berhappy di mall. 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Oke. Memang tema yang diusung masih random ya Mbak Stephen, nggak apa-apa, sambil mencari jati diri kalau kata anak muda zaman sekarang ya. Cuman saranku memang lebih baik
dengan pilihan satu tema. Kenapa? Agar teman-teman bisa fokus, agar Meta juga bisa merasakan dan bisa melihat bahwa akun Anda nih konten ini nih jenisnya yang akan berbanding lurus dengan si Meta itu merekomendasikan konten Anda kepada audiens-audiens yang Meta miliki yang menyukai tema-tema yang Anda buat, gitu loh maksudku. Seperti itu ya. Ratnasari, kontenku dulu agak kecerahan, gimana sekarang Bang? Harus dikurangi lagi cahayanya sebentar. Elsa Noviana, sekarang malah random gak fokus Pak, kontennya sambil afiliasi malah bingung sendiri. Nah itu afiliasi itu kadang, afiliasi endorse itu kadang seperti buah si malakama. Seperti buah si malakama. Apalagi kita mendapatkan endorse atau kerjasama dengan brand yang sifatnya jangka panjang. Misalkan 3 bulan, 6 bulan. Nah, dengan jangka panjang maka teman-teman dituntut untuk membuat konten yang ada produk-produk mereka. Sementara saat di Meta itu yang terbaik adalah memang tidak menampilkan brand. Saat kita mendapatkan endorse seperti itu ya menjadi buah si malakama dan akan mengurangi kreativitas Anda. Yang pasti akan mengurangi kreativitas Anda karena biasanya dituntut oleh brief yang disediakan oleh produk-produk tadi ya, mungkin seperti itu. Kontenku dulu agak kecerahan. Sebentar, Ratnasari. Masih Mbak Ratnasari, tanggal berapa ini? Oh sorry, 24 Mei. 24 Mei, 8 jam, sudah kalau foto sudah bagus. Iya, saya suka warnanya. Nah, warnanya sederhana ya toh, udah enak dilihat, warnanya bagus. Terus pemilihan barangnya kayak tempatnya, terus ornamen hiasannya itu sudah bagus. Cuman saran saya nih Mbak, kalau belakangnya hijau, terus bahan-bahannya hijau juga, wadahnya itu jangan yang gelap gitu loh, wadahnya diterangin ya, diterangin. Jadi teman-teman harus bisa ini juga ya, harus bisa rasan gitu loh. Oh kalau warnanya gelap semua, hijau misalkan biru, terus ungu dari terong, terus tempatnya juga gelap, nah itu harus dimix, ada warna yang terangnya ya gitu ya. Tripodnya kesenggol Bang, kayak aku kalau lihat PMC selalu bergetar. Itulah kenapa kok tripod disenggol-senggol. Jangan disenggol. Tripod tuh nggak punya perasaan. Jadi walaupun kita senggol dia nggak akan membalas gitu loh. Jadi kalau mau nyenggol tuh lihat-lihat dulu siapa yang mau disenggol ya, Mbak Rita. Paling simple sih mukbang ya Bang. Aku sekarang jarang masak, mager bawaannya. Betul, paling simple mukbang. Kalau mau mukbang terus gitu. Berarti Bapak lihat motor. Iya, saya lihat Mbak Stefan Sabtu. Saya jarang bohong. Kalau nggak pernah bohong, nggak jarang bohong. Lagi mengusahakan banget Bang. Lagi mengusahakan banget Bang agar konten nggak bergetar kayak gempa bumi. Jadi iya, kenapa konten kok bisa bergetar kayak gempa bumi padahal tripod murah, ada yang 15.000, ada yang 12.000, ada yang 20.000 ya toh. Dari hal-hal yang mendasar adalah konten gak goyang, pencahayaan tepat ya toh, terus color tone dari video yang Anda hasilkan juga pas. Lalu apalagi? Lalu pemilihan warna. Pemilihan warna yang terrecord dalam sebuah frame. Nah, perhatikan. Mohon diperhatikan dan Anda dengarkan baik-baik supaya tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Saat Anda merecord sebuah adegan yang terrecord dalam sebuah frame handphone Anda, perhatikan warna-warna dari mereka nih. Nah, subjeknya warna apa? Misalkan terong, warnanya ungu ya. Terong lalu akan dimasukkan ke sebuah wadah. Wadahnya upayakan jangan gelap lagi, nanti terongnya tambah gelap. Wadahnya yang agak cerah. Setelah itu lihat backgroundnya, dindingnya.
dindingnya udah cakep belum nih, udah manis belum nih? Oh sudah manis, warnanya krem misalkan. Nah itu kan cerah. Setelah itu ada hiasan misalkan vas-vas bunga kecil dengan warna hijau. Kira-kira pas enggak ya? Nah itu harus diperhatikan. Jadi benar-benar kalau bikin konten cooking itu detail ya, benar-benar detail. Perhatikan, jangan kayak Mbak siapa tadi jenenge, salah satu contoh kayak Mbak Rita nih sudah tahu tripodnya kesenggol dan goyang, pasti akan menghasilkan konten yang bergoyang. Kenapa tidak diulang adegannya? Kan seperti itu, simple. Jadi sebagai seorang konten kreator yang mau menghasilkan karya yang baik, kalau terjadi miss, dilihatnya nggak enak, itu mohon banget diulang ya. Jangan dibiasakan, nggak apa-apa deh sedikit ini, nggak apa-apa deh sedikit ini. Jangan. Kenapa? Karena saya nih kalau ngomong nih supaya teman-teman nih bisa jangka panjang gitu loh. Kedepannya mungkin teman-teman akan dihubungi oleh beberapa brand, Mbak aku mau endorse Mbak dong. Nah ternyata konten Mbak nih karena terbiasa dengan hal tadi sudah bagus, tapi ada beberapa detik yang goyang, ada beberapa detik yang cahayanya nggak bagus, itu pasti akan dikoreksi gitu loh. Pasti akan dikoreksi. Kalau sudah dikoreksi gitu, Anda harus tag ulang lagi. Jadi seperti itu. Bukan saya rewel, bukan saya sok-sok mau sempurna, bukan. Tapi PMC Cooking, saya pribadi menginginkan teman-teman nih bisa menghasilkan karya yang benar-benar miss-nya itu sedikit. Ya, seperti itu. Siapa nih? Ayu Wandira, aduh jaringanku nyangkut, tadi udah di review belum videoku? Sudah. Bang, aku selalu iri sama konten yang 5 detik FYP sampai ratusan dolar, sedangkan konten yang sudah effort malah susah naik. Ada sebuah kalimat yang pernah saya dengar ya. Jangan menyamakan diri kita dengan orang lain. Jangan menyamakan rezeki kita dengan orang lain. Jangan membanding-bandingkan karya kita dengan orang lain. Kalau memang mereka rezekinya di situ ya nggak apa-apa. Kalau Mbak Elsa Noviana mau ikut mencoba seperti itu ya silahkan ya toh. Cuman kalau tujuan sih ya, lebih kepada tujuan. Kalau tujuannya hanya ingin maju di satu platform ini misalkan, mungkin bisa seperti itu. Tapi tidak akan bisa kemana-mana, di platform lain nggak akan dipakai gitu loh. Pilihan kembali kepada diri kita masing-masing. Pilihan kembali kepada diri kita masing-masing. Saya nggak pernah mau menyalahkan pilihan orang ya, karena nggak mesti kamu harus ikut pilihanku, enggak. Semua silahkan dipilih apa yang memang Anda yakini untuk bisa bagus saat ini, nanti, dan nantinya lagi dengan jangka panjang gitu. Terima kasih Bang, tetap belajar dari PMC Cooking. Sama saya juga kita juga selalu belajar dari mbak-mbak semua, karena dari beberapa banyak pikiran itu akan ada hal-hal yang mungkin kita nggak tahu. Kak, banyak yang ambil video PMC Cooking cuma beda suara aja. Betul, banyak banget. Mati satu tumbuh 1000. Hal-hal tersebut susah dipadamkan. Seperti kita hidup di dunia nyata ya toh, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang cantik, ada yang nggak cantik, ada kanan, ada kiri. Semuanya sudah tercipta sesempurna itu. Kita hanya bisa meminimalisasi hal itu terjadi. Namun kalau harus mencurahkan semua energi, pikiran, tenaga untuk menghambat hal tersebut, kayaknya kurang efisien juga. Jadi ya sudahlah, semua punya pertanggungjawabannya masing-masing. Terima kasih Mbak Maidina sudah menginformasikannya. Terus iya benar juga, aku sering lihat kenapa nggak pakai watermark PMC Cooking. Ada sebuah alasan kenapa kita nggak pakai watermark, nanti tak ceritakan. Nah, Bang, kalau konten aku pakai musik hasil dari AI nantinya bermasalah nggak ya? Saya belum bisa menjawab
100% untuk hal yang Mbak Puja Zahra tanyakan. Khawatir salah, nanti malah saya bertanggung jawab penuh. Mbak Puja sampaikan ke sini, sini, akhirnya menyebar, dan ternyata yang saya jawab salah, malah nggak enak di sayanya. Belum tahu pasti Mbak Puja Zahra, belum tahu pasti. Kak, aku ada PL foto di tahun 2021 udah dihapus tapi nggak bisa. Kalau masalah PL juga sama ya, masalah PL tuh saya belum menguasai. Nanti ada Bang Yuslan, kalau ada Bang Yuslan tuh dia pinter menguasai hal-hal seperti ini. Assalamualaikum, salam kenal dari Lampung Kalianda, Nurmila Mila. Salam kenal kembali Mbak Nurmila Mila dari Kalianda, dari pelabuhan. Jalan sedikit sudah masuk Kalianda. Di sana ada pondok pesantren Gontor juga kalau nggak salah ya. Saya sering lewat Kalianda juga. Ada Bunda Abian Cooking. Assalamualaikum Pak, baru hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Abian Cooking salah seorang konten kreator masak yang saya suka juga. Karyanya bagus-bagus, kontennya pun bagus-bagus. Teman-teman yang belum kenal dengan Bunda Abian Cooking, silahkan berkenalan ya. Pada saat voice over, baiknya suara kamera dibisukan aja atau nggak usah. Ayu Wandira. Jadi kalau istriku saat voice over itu kan pertama record adegan dulu nih. Nah, kalau nge-record adegan otomatis apa yang ingin disampaikan itu sudah ada di kepala. Jadi istriku tuh voice overnya sambil ngedit di aplikasi InShoot. Itu ya yang dilakukan sama istriku kalau mengisi suara kontennya. Jangan targetin dolar dulu Kak, tapi ubah mindsetnya gimana caranya biar konten kita bisa ada manfaatnya buat viewer. Luar biasa Mbak Rita Anisya Putri. Mbak Anisya Putri bulan depan bisa gantiin saya untuk ceramah di sini ya. Dapur Brinara, nunggu cerita sambil makan kerupuk nih Bang. Oh iya tadi mau cerita ya. Mbak Eka Okta, Assalamualaikum malam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu konten kreator masak juga yang saya suka, dan kebetulan dia Mbak Eka Okta juga salah satu tim kita ya, salah satu dari tim kreator kita, namanya Mbak Eka Okta. Asalnya atau domisilinya sekarang di Banyuwangi, Jawa Timur. Teman-teman yang belum kenal dengan Mbak Eka Okta, aduh saya agak belibet ini. Yang belum kenal dengan Mbak Eka Okta silahkan berkenalan, silahkan lihat konten-kontennya, 1000% Anda pasti suka. Aku malah ngiranya PMC Cooking bekerja sama yang konten mirip tapi beda suara, soalnya sering nemu juga. Enggak, kita nggak pernah bekerja sama dengan akun siapapun untuk mereupload ulang konten-konten kita, terutama di Meta ya. Kalau di IG dan Instagram dan TikTok ada beberapa tim kita yang khusus untuk mengupload di sana, seperti itu. Assalamualaikum Bang, izin gabung dari pemula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fitria Nitami, terima kasih sudah hadir Mbak Fitria Nitami. Terima kasih juga sudah menyapa saya dan menyapa teman-teman semua. Mbak Fitria Nitami dari Palembang ya. Palembang banyak kok konten kreatornya yang kita kenal, yang sering berdiskusi sama kita. Terus sopo meneh? Maaf Bang, baru gabung. Nurmila Mila, nggak apa-apa Mbak Nurmila Mila, silahkan. Assalamualaikum Kak, baru sempat hadir lagi. Siap Mama Asa. Assalamualaikum Kak, baru sempat hadir lagi. Assalamualaikum Palembang, hadir Bang. Tuh, yang dari Palembang kan lumayan banyak nanti. Ada siapa yang dari Palembang tuh, Mbak Lala Angela, terus sopo meneh, Ami Ucok ya dari Palembang kalau nggak salah. Mungkin video PMC Cooking di copy paste cuma di dubbing ulang sama oknum lain Mbak. Iya Bang Bustaman, banyak sekali, banyak banget, nggak bisa dihitung. Amin, kencang aku, semoga bisa meet up sama PMC kayak Mbak Dina. Amin. Maaf Bang, aku belum gabung. Nurmila Mila. Terus salam kenal Bang dari Purabaya. Purabaya di mana ya? Purabaya tuh saya tak lihat dulu apa salah ketik atau bagaimana. Soalnya Purabaya saya belum familiar dengan Purabaya.
Di Kalianda ada saudaranya Bang? Enggak, saya waktu itu banyak pekerjaan di Pesawaran. Di Pesawaran sama Kalirejo. Jadi kan pasti lewat situ. Ya, Mbak Nur Mila. Marsawade, salam kenal kembali. Marsawade. Jadi tak lanjutkan, PMC Cooking Juni 2023 mulai mengupload konten. 6 bulan, 8 bulan awal kita mengupload konten, 2 konten paling banyak satu hari. Karena kekuatannya memang cuma 2 konten. Tuh ada dari Palembang lagi, ada Mamasa dari Palembang. Sampai di bulan ke-6 barulah kita dapat undangan Reels. Nah, bahagia tuh. Setelah 6 bulan konten kita dapat undangan Reels. Ada sebuah kebahagiaan tersendiri, ya kan? Lalu di bulan berikutnya dapatlah penghasilan. Dapatnya berapa? Mungkin kira-kira 100 ya. $100 kali 16.000 lah, anggap 1.600.000. Kalau dibandingkan dengan waktu, tenaga, pikiran dan biaya selama 6 bulan, uang pertama yang kita terima dari Meta itu nggak ada secuilnya, ya. Cuman 1.600.000. Apakah kita menyerah dan bersedih hati? Enggak. Kita enggak menyerah dan tidak bersedih hati. Kita lanjut gas terus. Nah, lalu mulai bagus nih si halaman, mulai bagus, mulai viewernya banyak, mulai followernya banyak. Nah, setelah banyak seperti itu, kita rubah nih. Bekerja kerasnya kita lewati, lalu kita merubah cara kerja kita menjadi sebuah kerja cerdas. Apa itu kerja cerdas? Nanti tak terangkan ya, nanti. Tapi ada Mbak Advil Mom, selamat malam Kak. Selamat malam Mbak Advil. Satu lagi seorang konten kreator yang saya suka, namanya Mbak Advil Mom. Beliau sudah melanglang buana ke seantero jagat maya. Teman-teman yang belum kenal dengan Mbak Advil Moms bisa dilihat kontennya, konten masaknya bagus-bagus. Terus Mbak Advil Moms nih dari Kerawang ya, dari Kerawang, Jawa Barat. Nah, deket sini. Cuma saking sibuk mungkin Mbak Advil Mom tuh kesibukannya sangat luar biasa banget. Jadi kita sendiri pun kalau komunikasi dengan Mbak Advil Moms tuh kayaknya susah banget. Merupakan sebuah keberuntungan buat PMC Cooking saat Mbak Advil Moms nih muncul di live kita gitulah. Ya, ada dapur binara, Bang, PMC sudah monet bonus kah? Bonus enggak, belum. Bintang aja baru kebuka bulan kemarin. Bintang aja baru kebuka bulan kemarin tuh. Jadi teman-teman jangan lihat yang lain gitu loh. Kok saya belum kebuka-buka? PMC Cooking aja, bunda-bunda, mbak-mbak semua, fitur bintangnya itu terbuka di bulan ke-16 konten. Dengan pengikut sudah 1 juta lebih, baru terbuka fitur bintangnya. Mungkin kalah ya sama bunda-bunda yang sudah kebuka awal-awal ya toh. Nah, PMC Cooking masih terlalu lama banget dapat fitur bintang. Nah, cuman ya itulah. Nggak serta-merta, nggak semuanya antar satu akun dengan akun yang lain tuh mendapatkan perlakuan yang sama. Enggak, syukuri saja, terus berbaik sangka untuk yang belum monet ya kan. Yang penting berbaik sangka, yang penting berupaya menghasilkan karya yang bagus. Insya Allah jika kontenmu, karyamu bagus, bisa bermanfaat untuk banyak orang, rezeki itu akan mudah untuk mengalir. Amin, amin ya robbal alamin. Gitu ya. Harus seperti itu pola pikirnya, pemikirannya harus seperti itu. Jangan mengedepankan hasil dulu. Gimana nih saya supaya cepat dapat monet? Gimana nih saya supaya cepat dapat dolarnya gede? Dan lain sebagainya. Hal-hal yang sejenis dengan itu disisihkan dulu, ditaruh di belakang. Lebih fokuslah kepada karya Anda, membuat konten yang baik, membuat konten yang bagus, membuat konten yang banyak manfaat untuk orang-orang. Itu hal yang luar biasa dan semoga nanti rezekinya bisa segera menyusul gitu ya. Bisa aja kakak, iya emang saya serba bisa Mbak Advil Mom, saya serba bisa. Ya, untuk teman-teman yang belum kenal Mbak Advil Mom, sekali lagi silahkan berkenalan. Ada Mbak Eka Okta juga, ada Bunda Abian Cooking juga. Itu konten-konten kreator yang luar biasa.
Yang PMC Cooking juga suka lihat resep-resepnya beliau itu untuk bahan pembelajaran kita juga. Jadi pelajaran tuh bisa datang dari mana saja, ya toh. Pelajaran tuh bisa datang dari mana saja. Bentuknya apapun itu juga harus kita terima. Ada pelajaran yang membuat kita tersenyum, ada pelajaran yang membuat kita marah, ada pelajaran yang membuat kita sedih. Cuman ya semua itu sebenarnya sebuah pelajaran baru gitu loh, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana hal-hal tersebut bisa menjadi sebuah vitamin ya, sebuah vitamin untuk kita bagaimana menyikapi dan menjalani dunia konten kreator ini sebaik mungkin gitu ya. Mending nggak dapat fitur bintang daripada nggak dapat fitur reels, betul. Betul. Mau nanya bang, soalnya banyak yang simpang siur masalah monetisasi konten. Katanya udah nggak ada undangan reel, adanya monetisasi konten, jadi harus buat video pandang juga. Gimana itu bang? Pertanyaan dari Mbak Ratnasari. Nah untuk hal-hal teknis seperti itu saya itu kurang menguasai Mbak Ratnasari, takut salah. Di luaran sana mungkin banyak teman-teman yang memang fokus kepada jenenge edukasi, mungkin beliau yang lebih tahu. Kalau saya jujur saya nggak begitu memahami hal yang seperti itu ya, mohon maaf banget Mbak Ratnasari belum bisa menjawab dengan sepenuhnya. Ya pun real lebih menjanjikan cuannya, ya real lebih menjanjikan cuannya, masa sih jadi pengen bikin reels deh. Bang, konten aku masak tapi suara aku tuh cempreng banget. Baiknya pakai musik aja apa pakai suara sendiri walaupun cempreng? Baiknya pakai suara sendiri. Apapun itu syukuri ya. Mungkin jadi kita berpikir gini, dari 1000 orang mungkin ada 900 orang yang nggak suka, ada 100 orang yang suka, nggak apa-apa toh, alhamdulillah. Lama-lama suara cempreng tersebut mungkin bisa jadi branding akunnya Mbak Fitriani Tami. Banyak juga konten-konten kreator besar yang memang suaranya tuh menyakitkan telinga gitu loh, cempreng begitu, tapi mereka bangga, mereka selalu angkat itu suara dan akhirnya apa? Akhirnya bisa jadi disukai banyak orang dan menjadikan akun dan individunya terbranding seperti itu. Kayak contoh misalkan HJ misalkan, beliau kan nggak terlalu ganteng-ganteng banget gitu loh, tapi nggak minder, tapi hal tersebutlah yang bisa membranding dia kan gitu ya. Ternyata dari Cirebon tuh kak, betul saya dari Cirebon. Sama-sama Cirebon ya, alhamdulillah berarti kita satu kota. Real Dapur Binara, real lebih menjanjikan cuannya. Siap Mbak Dapur Binara, nanti PMC Cooking akan lebih fokus ke reels terus. Nani Riau, bundanya Rizky. Assalamualaikum semuanya, malam Bang Wahyu, maaf baru gabung, nggak apa-apa. Tiada maaf bagimu. Tuh Mbak Fitriani Tami bisa lihat akunnya Mbak Nani Riau ya. Coba diadu cempreng suaranya, mana yang lebih cempreng. Mbak Nani Riau juga suaranya agak-agak cempreng sedikit ya toh. Kontennya bagus. Suara kita kalau menurut sendiri pasti terasa menjijikan, tapi belum tentu bagi orang lain ya kak. Bisa jadi seperti itu. Cirebonnya di mana kak? Cirebonnya di Plumbon ya, Mita Humaira di Plumbon, Kabupaten Cirebon. Gitu ya teman-teman semua. Pokoknya yang indra yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita maksimalkan, kita syukuri, kita berbaik sangka dengan hal tersebut. Siapa tahu yang kita anggap nggak bagus ternyata bagus ya. Siapa tahu yang kita anggap tidak bisa menghasilkan tapi ternyata bisa menghasilkan, ya kan, seperti itu. Intinya yuk terus berkarya ya. Minum dulu. Kalau nggak minum, Anda puas, saya lemas ya. IRT Channel, namanya bagus. Assalamualaikum, selamat malam Bang dan semuanya. Salam kenal dari Sulawesi Selatan. Salam kenal juga Mbak IRT Channel. Terima kasih sudah menyapa saya dan menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini.
Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Aku dulu juga geli dengar suara sendiri, tapi makin kesini menikmati. Iya, betul. Itulah. Kayak aku Kak, suara aku cempreng, tapi aku milih pakai suaraku sendiri daripada pakai musik, karena pakai musik beresiko juga, betul. Selain beresiko, nanti nggak laku kalau endorse, kalau afiliasi itu kayaknya nggak laku, nggak bagus, karena tidak ada branding akunnya, gitu. Ngopi dulu, iya, kopiku masih banyak nih, tuh kopinya gelas kecil. Saya suka ngopi pakai gelas ini karena terlihat imut ya, kayak kalian. Selamat malam kakak, salam. Ya, salam juga Adeliana. Ya Allah, sering nontonin, follow juga, ternyata satu daerah juga ya Kak Plumbon. Betul. Makanya, ya. Jadi PMC Cooking yang dari Cirebon pun bisa, Mbak Mita Humaira juga harus bisa ya. Kesuksesan milik semua orang, kesuksesan bisa diupayakan, semua punya kesempatan yang sama. Waktu mungkin berbeda, tapi tujuan kita sama. Semoga apa yang jadi tujuan kita bisa segera tercapai. Amin ya robbal alamin. Ratnasari, aku awal konten nggak mau dengar suara sendiri, kalau udah upload geli banget, tapi makin kesini kok merdu ya. Nah itu bagus ya. Berarti ya kalau masak itu istrinya tak Kak? Betul, istriku Putri Mega Cahyaning Tias. Nah di platform Meta, di TokTok, di YT, di IG bisa cari aja PMC Cooking atau Putri Mega Cahyaning Tias, pasti kalian menemukan. Ayo, nggak ada yang mau nanya lagi ya? Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, saya tutup aja nih. Berarti saya nggak ada manfaatnya nanti di sini. Cuman ini aja. Cuma ngomong terus dari tadi, nemenin teman-teman menjelang tidur ya. Assalamualaikum Bang, izin gabung Bang di live-nya Bang. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Doa yang sama untuk Mbak Nunung S. Suhartini, NSS, Mbak Nunung S. Suhartini. Semoga sehat selalu ya Mbak Nunung. Terima kasih sudah uluk salam kalau kata orang Jawa ya. Uluk salam buat saya dan teman-teman semua. Apa nih? Terus. Siapa yang mau live? Mbak Eka Okta, Mbak Adfilmom mau live juga, tak bagi layarnya nih. Mumpung saya sedang baik. Terus di bulan ke-6 tak lanjutkan, baru dapat undangan Reels ya. Baru dapat undangan Reels. Kak mau minta dikoreksi lagi video Reels aku ya, terima kasih. Coba Mama Asa ya, Mama Asa dari Palembang. Iya, Palembang. Menu sederhana ikan peda tumis. Oke. Terus baking ya, bikin pisang bolu. Bikin pisang bolu bagus. Baik. Oke, Mbak Mama Asa, secara visual color tone-nya sudah bagus, pencahayaannya sudah bagus, adegannya pun sudah menarik ya. Nah, kalau konten masaknya saya sudah 1 sampai 10 mungkin sudah dapat nilai 7 ya untuk Mbak Mama Asa. Tapi saya agak sedikit menyayangkan. Kenapa? Akunnya kalau mau masak aja. Terus hampir di semua platform itu sangat sensitif banget dengan anak-anak dan bayi ya. Anak-anak dan baby. Nah, terus konten-konten yang rupa-rupa, ada konten ini, ada konten ini, ada konten ini. Jadi kalau memang nawaitunya akunnya ini untuk mencari penghasilan dengan
menjadi konten kreator, saya menyarankan untuk tidak mengupload baby, tidak mengupload anak di akunnya. Kalau masak-masak aja. Kalau memang mau mengupload itu bikin akun baru aja yang khusus untuk kebutuhan kita pribadi gitu, dengan orang-orang yang kita kenal, dengan alumni misalkan, saudara, teman dekat dan lain sebagainya. Bikin akun khusus. Kalau untuk cari penghasilan, saya sarankan hal-hal yang bersifat personal, yang bersifat pribadi itu nggak usah dimunculkan, ya kayak gitu, Mbak Marsasa. Kalau konten masaknya saya sudah suka. Salam kenal Bang, salam kenal Mbak Mita. Udah mode off Kak, siap. Mau tanya Bang, konten dengan memperlihatkan muka atau tidak berpengaruh nggak Bang cepat dimonetisasinya? Pertanyaannya sering saya dengar dan sering ditanyakan oleh banyak orang, dan sampai saat ini saya tidak bisa menjawab dengan kebenaran 100%. Tidak seperti matematik ya, 2 tambah 2 sama dengan 4, 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak. Yang saya tahu, memperlihatkan muka maupun tidak itu sama-sama dimonetisasi karena ada buktinya. Yang liatin muka terbukti dimonetisasi. Ya, PMC Cooking dari dulu nggak pernah memperlihatkan muka bisa dimonetisasi juga. Seperti itu. Untuk cepat lambatnya tidak ada pengaruh sama sekali. Ya, tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi saya nih kurang percaya kalau ada orang yang mengatakan layanan cepat monetisasi gitu. Saya nggak begitu yakin. Karena cepat lambatnya monetisasi itu hak prerogatif dari Meta. Tidak diterangkan, tidak dijabarkan. Kalian harus seperti ini supaya 1 bulan bisa monet, enggak. Semua berjalan dengan sendirinya sesukanya Meta. Ada akun yang baru 5 bulan sudah monetisasi. Ada akun yang baru 3 bulan kontennya enggak bagus sudah monetisasi. Ada yang akunnya 1 tahun lebih kontennya bagus-bagus belum monetisasi. Jadi untuk hal yang berbau cepat lambatnya monetisasi itu tidak bisa dijawab secara ilmu pasti, ya seperti itu. Gimana sih Bang kalau mau mulai bikin konten, apa dulu? Baca basmalah dulu kalau mau bikin konten, ya. Kemarin aku di komen PMC Cooking senang banget, jadi tambah semangat nih di komen sama panutan. Mohon dikoreksi Bang untuk kontenku apa yang perlu diperbaiki. Mbak Nes. Monetisasi itu apa Bang? Monetisasi itu sejenis makanan yang rasanya manis, ya. Tanggal 3 jam yang lalu foto ayam goreng 1 Februari. Makanannya sudah jadi, lalu digini-gini, lalu diangkat, lalu baru prosesnya. Oke, Mbak Nes ya. Mbak Nes masih lemah di adegan awal. Coba lihat kontennya Mbak Eka Okta. Coba lihat kontennya Mbak Adfil Moms. Bagaimana mereka memilih adegan yang mana sih yang paling bagus ditaruh di depan, gitu loh. Jadi kalau konten Mbak Nes misalkan direkomendasikan oleh Meta lalu muncul di handphoneku ya, kita nggak pernah kenal, lalu muncul di handphoneku. Lalu saya disuguhkan dengan adegan yang biasa saja, hasil masak makanan, hasil resep yang sudah jadi, digini-gini dikasih tahu. Saya jujur nggak akan tertarik karena itu sudah biasa. Oh misalkan itu pempek, oh itu tahu balado paling bikinnya seperti ini, oh itu bubur sumsum paling bikinnya seperti ini. Tapi kalau adegan awalnya itu sebuah adegan yang menarik, yang membuat orang tuh nggak tahu nih kita mau bikin apa gitu loh. Nah itu lebih baik, itu lebih bagus. Monetisasi itu sebuah apa ya? Saya bingung jawabnya ya. Coba kalau Mbak Mita coba searching aja abis live ini, coba searching bagaimana apa itu monetisasi, bagaimana cara mendapatkan uang dari Facebook. Silahkan searching dulu biar ada sedikit gambaran, lalu ke next level bagaimana bikin kontennya, ya seperti itu. Nanti kalau terangin di sini terlalu panjang.
Bang, kasih tahu dong singkatan PMC, sampai sekarang belum paham. PMC itu nama panggilan istri saya, Putri Mega Cahyaning Tias. Ya, pamit dulu ya Bang, terima kasih banyak ilmunya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ladang pahala. Amin. Assalamualaikum, salam dari Lombok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ratna Sari. Salam untuk keluarga, semoga sehat selalu keluarga di sana. Orang-orang yang kalian sayangi, orang-orang yang kalian kasihi, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jam berapa ini? Baru jam 11. Tanggung sampai subuh ya. Aduh. Gitu Bang Bustaman, Putri Mega Cahyaning Tias, Bang Bustaman Arifin. Bang Bustaman gimana kontennya? Jadi kontennya apa nih Bang Bustaman? Saya mau intip dulu Bang Bustaman nih, sudah lama saya nggak intip. Tentang Bang Bustaman nih dari Dumai. Nah, Dumai itu Kepulauan Riau ya. Dumai. Terus apa nih? Terus beliau nih pengikutnya 1,1 ribu. Nah, terus beliau nih belum fight banget di dunia konten kreator ya. Masih ngacak-ngacak, terus kadang upload, kadang enggak, atau masih masih mencari jati diri kayak anak ABG, padahal sudah sepuh ya. Nggak boleh begitu Bang Bustaman, harus segera ya. Jadi waktu yang akan kita habiskan nanti, waktu yang akan kita lewati nanti ada manfaatnya gitu loh. Jadi tetapkan tekad. Misalkan Bang Bustaman senang di dunia gym nih, bisa banyak diangkat tuh hal-hal dari dunia gym. Misalkan Bang Bustaman senang dengan hal-hal yang berbau kesehatan, menjaga pola makan atau menjaga kebugaran tubuh, bisa dijadikan konten juga. Nah, sebetulnya banyak hal yang bisa kita angkat menjadi tema di akun kita gitu loh. Namun hal tersebut harus juga disesuaikan dengan hobi, dengan waktu, dengan keahlian dan kesenangan kita ya, seperti itu. Mbak Nes, oke deh Bang, good night, nice to dream. Terima kasih banyak, sama-sama Bang Bustaman. Terima kasih Bang, masukannya semoga bisa memperbaiki ke depannya. Insya Allah, amin, semoga dimudahkan ya. Semoga dimudahkan apa yang kita upayakan saat ini dan ke depannya. Semoga dilancarkan, halangan, rintangan mungkin akan ada, bentuknya mungkin akan berbeda-beda. Cuma semoga halangan dan rintangan itu bisa kalian lewati semua. Gak pede Bang, saya memang seorang chef tuh, apalagi seorang chef. Bang Yuslan Yukanabila juga kan seorang chef ya. Banyak kok teman-temannya PMC Cooking yang cowok-cowok banyak, dan mereka masak-masak banyak ya kan. Badannya bagus-bagus lagi Bang, wah keren-keren, ganteng-ganteng ya toh, badannya kelihatan badan ini banget loh, badan cowok banget, tapi masak. Nah, sayangnya saya nggak bisa masak. Nah, saya bisa masak, saya bikin konten. Punyaku juga Bang, mohon dikoreksi kira-kira apa yang kurang, banyak yang kurang. Oke, abis tak koreksi saya kasih nasihat ya untuk teman-teman. Waduh gayanya tak kasih nasihat. Pisang molang. Oke, sudah bagus. Oke, Mbak IRT Channel masih agak bermasalah di pencahayaan. Lalu saran saya untuk style konten cooking yang disukai akhir-akhir ini itu enggak senang dengan tulisan-tulisan yang banyak dan menutupi visual kontennya. Saya sarankan jangan bermain di tulisan-tulisannya, jangan terlalu banyak. Ya, biarin aja mereka lihat dan mendengarkan suara kita. Tulisan itu akan mengganggu. Terus juga masalah watermark nih. Watermark memang pilihan sih kalau mau watermark. Cuman PMC Cooking tidak pakai watermark, salah satu alasannya adalah agar teman-teman bisa menikmati kontennya dengan puas gitu loh. Mbak IR Channel, satu, pencahayaan masih belum dapat. Yang kedua, tulisannya segede-gede gaban dan sangat mengganggu.
Jadi kalau konten cooking, biarkan orang itu menikmati visualnya, menikmati videonya, menikmati geraknya, menikmati adegannya. Lalu didukung oleh voice over yang menyampaikan apa yang kita lakukan. Lalu tulisan boleh untuk takaran-takaran resepnya dan bahan-bahan yang digunakan, tapi itu kecil aja ya, seperti itu Mbak IRT Channel. Nah gitu, tadi saya terus mau cerita apa lagi tadi ya, jadi lupa. Oh iya, masalah nasihat gini, sebetulnya teman-teman tuh bisa mengoreksi konten teman-teman sendiri kalau teman-teman mau jujur ya. Nggak usah nanya ke saya bagus atau enggak, nggak usah nanya ke saya mana yang kurang. Sebenarnya teman-teman bisa menjawabnya dari hati teman-teman yang paling dalam, ya kan? Teman-teman bisa kok lihat kontennya PMC Cooking bagus, lihat kontennya Eka Okta ini bagus, masa nggak bisa menilai kontennya sendiri? Pasti bisa, ya. Cuman untuk meyakinkan boleh bertanya sama saya, untuk memberi untuk menanyakan beberapa solusi, beberapa sudut pandang dari saya saat melihat konten kawan-kawan. Ya, belum tentu benar yang saya bicarakan juga, yang saya koreksi juga, yang saya sampaikan juga belum tentu benar. Tapi ya insya Allah bisa sedikit banyaknya bisa membantu kawan-kawan. Ya, itu Mbak IRT Channel. Ada beberapa poin yang tadi sudah saya sampaikan, mohon didengarkan, mohon diimplementasikan, ya, mohon diimplementasikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah jam 23.12 menit. Baik, terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua, untuk sahabat-sahabatku, untuk saudara-saudaraku semua yang sudah bergabung di sini. Kita belum kenal, kita belum pernah bertemu, tapi Meta ini menjadikan kita saling mengenal ya, menjadikan kita saling bersilaturahmi. Semoga perjumpaan kita di live ini bisa membawa hal yang lebih baik, membawa hal yang positif. Kita saling memotivasi, kita saling membantu satu dengan yang lainnya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar. Semoga apa yang saya sampaikan jika bermanfaat silahkan diimplementasikan, jika kurang berkenan mohon diabaikan saja. Namanya manusia tidak luput dari kesalahan ya. Cara konten yang benar gimana? Cara konten yang benar menurut saya satu, pilih tema dulu, temanya yang tepat, satu tema. Yang kedua, setelah temanya punya, bikin konten videonya. Lalu dari hasil konten kita 10 video, kita koreksi di mana letak kesalahannya, di mana letak kekurangannya. Setelah kita koreksi, kita dapat kekurangannya, kita tulis. Setelah kita tulis, kita perbaiki satu demi satu. 10 konten penuh dengan kesalahan, insya Allah konten ke-11, 12 dan selanjutnya akan ada perkembangan yang lebih baik. Semoga seperti itu ya. Jadi tulis aja, ini kurang ini ditulis, ini kurang ini ditulis, lalu mulai diperbaiki. Jadi gitu. Tidak ada hal yang pasti untuk menjawab konten yang benar, tapi ada sebuah hal yang pasti untuk membuat sebuah konten yang enak dilihat, yang bisa memberikan manfaat, memberikan semangat. Dan tadinya orang-orang malas masak, saat melihat kontennya PMC Cooking jadi mau masak, berarti itu Anda sudah jadi konten kreator yang berhasil, gitu ya. Akhirnya sibuk di duta bang, jadi malas VO watermark juga buat jaga-jaga aja bang. Makasih sarannya, sukses selalu PMC Cooking. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya. Saya mau selesai jadi nggak jadi tuh gara-gara Mbak Rahmah. Nggak apa-apa Mbak Rahmah. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.